Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Simak baik-baik ya. Apa sih hakikat demokrasi itu? Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau sistem pemerintahan yang di dalamnya setiap warga negara dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakilnya yang dipilih secara bebas. Pemerintahan yang demokratis menjunjung rule of law. Bagaimana penjabaran konsep demokrasi? Menurut USIS, intisari demokrasi sebagai sistem sosial kenegaraan secara universal memiliki 11 pilar atau sokoguru. Berikut ini adalah penjabaran konsep demokrasi menurut USIS. Sedangkan berikut ini adalah 10 penjabaran konsep demokrasi menurut Sanusi. Terdapat perbedaan antara pilar menurut USIS dan Sanusi, yaitu terletak pada kalimat, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana menjadi dasar demokrasi Pancasila. Berikut ini adalah jenis demokrasi menurut pandangan Carlos Alberto Torres, 1998. Yang pertama, formal demokrasi, yaitu demokrasi dalam sistem pemerintahan. Contohnya, negara A menggunakan sistem parlementer, sedangkan negara B menggunakan presidensial. Yang kedua, substantive demokrasi, yaitu merujuk kepada bagaimana demokrasi dijalankan, terbagi ke dalam 4 bentuk antara lain, protective demokrasi, developmental demokrasi, pluralis demokrasi, participatory demokrasi. Lalu bagaimanakah konsep demokrasi Pancasila? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Demokrasi ini tidak hanya menekankan kebebasan dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan tetapi juga menyeimbangkannya dengan prinsip moral, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Konsep demokrasi Pancasila yang selanjutnya adalah 1. Kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. 2. Musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi bersama, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. 3. Keadilan sosial. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Persatuan dan kesatuan. Demokrasi harus mengedepankan persatuan bangsa. 5. Hak asasi manusia yang bertanggung jawab. Hak individu dijamin, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Urgensi demokrasi Pancasila. Menjaga stabilitas nasional, mewujudkan kesejahteraan sosial, menghindari akses demokrasi liberal, menjaga keberagaman dan keutuhan NKRI, dan mengembangkan kepemimpinan yang beretika. Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu, karena terdapat berbagai kelemahan demokrasi yang terjadi saat ini, seperti rendahnya partisipasi politik rakyat, dominasi elit politik, dan praktik oligarki yang menjauhkan rakyat dari sumber kekuasaan. Pancasila sebagai dasar negara, mengandung nilai-nilai yang dapat mengatasi permasalahan ini dengan memastikan demokrasi berjalan secara adil, berlandaskan musyawarah, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Sumber historis, sosiologis, dan politis demokrasi Pancasila. Menurut Hatta, paling tidak ada 3 sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi yang tumbuh dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan tradisi asli Nusantara yang berbasis pada kolektivisme dan musyawarah. Tradisi ini tetap hidup meskipun berada di bawah kekuasaan raja-raja feodal. Yang kedua, sumber nilai ajaran Islam. Dasar teologis Islam adalah tauhid atau monoteisme, yakni pengakuan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang mutlak. Yang ketiga, sumber nilai pemikiran Barat. Nilai-nilai humanisme dan demokrasi, yang menginspirasi sikap anti-penjajahan dan anti-feodalisme di kalangan tokoh pergerakan nasional. Dinamika demokrasi Pancasila. Pada demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berbentuk parlementer, sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Pada demokrasi terpimpin, terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Dominasi militer dan partai politik tertentu. Pada demokrasi Pancasila era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Adanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merusak sistem demokrasi. Tantangan-tantangan demokrasi Pancasila. Pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, partisipasi politik yang masih rendah.
Ketiga, hoaks dan disinformasi. Keempat, politik uang dan oligarki. Dan yang terakhir, radikalisme dan intoleransi. Upaya mengatasi dinamika demokrasi Pancasila, antara lain, penguatan pendidikan Pancasila, pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, penguatan media yang independen dan berintegritas, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? 1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi adalah kekuatan tertinggi di tangan rakyat, dan pemerintah dieksekusi sesuai dengan kehendak rakyat. 2. Kesetaraan di hadapan hukum. Semua orang memiliki posisi yang sama di depan hukum. 3. Distribusi pendapatan yang adil. Di negara yang demokratis, semua warga negara memiliki hak atas penghasilan yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk membantu orang miskin dan orang berpenghasilan rendah.